Saudara-saudari Kristus hari ini, saya mau berkongsi dengan kamu tentang hari Minggu ke-30 musim biasa tahun liturgi C. Dan hari ini Injil diambil dari Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. 9 sampai 14. Dan hari ini Injil pun memberitahu kita kesombongan, dosa yang terbesar, rendah hati, kebaikan yang terbaik. Injil hari ini memberitahu kita satu orang Farisi dan satu orang pemungut cukai pergi bait Allah sembahyang. Itu orang Farisi sembahyang kepada sendiri. Dia cakap, terima kasih Allah sebab saya bukan macam orang biasa, tamaha, berzina, tidak ada adil, terutama macam ini orang pemungut cukai. Saya puasa 2 kali 1 minggu, saya kasih 10% saya punya gaji untuk bait Allah. Tetapi orang pemungut cukai, dia berdiri jauh, dia tidak berani angkat mata tengok suka. Dia menyentuh hati dan dia sembahyang, Tuhan belas kasihan saya orang dosa. Tuhan belas kasihan saya orang dosa. Penting daripada itu, Injil memberitahu kita, itu orang pemungut cukai dibenarkan. Orang Farisi tidak dibenarkan. Orang pemungut cukai dibenarkan bukan sebab dia suci, dia baik. Tidak. Dia dibenarkan sebab dia rendah hati. Orang Farisi tidak dibenarkan bukan sebab dia orang dosa, tidak suci. Tidak. Dia tidak dibenarkan sebab dia sombong. Itulah sombong. Dosa terbesar. Rendah hati, kebaikan yang terbaik. Itulah Injil akhirnya memberitahu kita, siapa meninggikan sendiri akan direndahkan, siapa rendahkan sendiri akan ditinggikan. Kesombongan, dosa terbesar, rendah hati, kebaikan yang terbaik. Jangan lupa, syaitan sendiri jatuh dari surga sebab sombong. Ini boleh baca surat 1 Timoti bab 3 ayat 6. Syaitan itu malaikat jatuh dari surga jadi iblis sebab sombong. Sombong boleh ubah malaikat jadi iblis. Macam rendah hati boleh ubah orang dosa jadi orang sakti. Jangan lupa Adam Hawa jatuh bukan sebab zina, bunuh orang, curi buah-buahan. Tidak. Adam Hawa jatuh sebab sombong, dosa sombong, dosa original sin, dosa asal sombong. Mereka mau jadi macam Allah, mereka tidak ikut Allah, tidak mau ikut Allah, mau sendiri jadi Allah, ikut sendiri. Sebab itu mereka jatuh. Jangan lupa hari ini Injil hari ini. Orang Farisi suci jatuh sebab sombong. Orang pemungut cukai dia dibenarkan sebab dia rendah hati. Sebab itu ada orang tanya Santi Agustin, 3 yang terpenting kebaikan, virtue. Pertama, kedua, ketiga. Santi Agustin jawab, dia cakap, kebaikan atau virtue yang pertama terpenting rendah hati. Kedua, rendah hati juga. Ketiga, rendah hati juga. Rendah hati. Cukup sudah. Dan Santi Teresa Avila, dia ini memberitahu kita, rendah hati mesti sebut, tidak berhenti kerja. Macam itu lebah, bikin madu,
di sarang lebah tidak berhenti. Sebab kalau rendah hati berhenti, itu lain kebaikan, termasuk itu kebaikan theological, faith, hope and love, iman, harapan dan cinta, itu pun berhenti. Sebab itu rendah hati tidak boleh berhenti. Macam itu lebah. Sebab itu jangan lupa, sombong dosa terbesar, rendah hati kebaikan yang terbaik. Pembacaan pertama ikut Injil. Pembacaan pertama memberitahu kita itu sembahyang orang rendah hati. Suntu itu awan. Awan sini tanda Allah. Artinya sembahyang orang rendah hati menyentuh hati Allah, dan hati Allah akan menjawab sembahyang mereka. Tapi orang sombong punya sembahyang tidak sentuh awan, tidak sentuh hati Allah, dan Allah tidak jawab sembahyang mereka. Jelas. Mazmur ikut pembacaan pertama. Sebab itu tadi kita jawab 3 kali. This poor man called, the Lord heard him. Ini orang miskin panggil, Allah sudah dengar dia. Dan sini orang miskin bukan miskin untuk wang saja, miskin sebab dia dosa. Sini miskin erti dalam. Ini orang rendah hati. Dia akun sendiri dosa, dan dia mesti bergantung Allah untuk penyelamatan, untuk karunia Allah untuk penyelamatan. Ini orang miskin, orang rendah hati. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita terima kasih Allah untuk penyelamatan. Bahagian kedua dan ketiga memberitahu kita Allah jaga orang miskin. Artinya Allah jaga orang rendah hati. Itulah tadi kita jawab 3 kali. This poor man called, the Lord heard him. Ini orang miskin panggil, Allah sudah dengar. Ini orang rendah hati panggil, Allah the Lord heard him, Allah sudah dengar. Pembacaan kedua pun penting, sebab pembacaan kedua memberitahu kita Sankti Paulus sudah sampai akhir kehidupan dia. Sankti Paulus sudah umum kabar gembira, ada sudah penganiayaan, masuk jail, dirantaikan. Sekarang dia tunggu orang mau bunuh dia, mau potong kepala dia. Tapi penting daripada itu, pembacaan kedua memberitahu kita Tuhan selalu akan Sankti Paulus. Bila dia umum kabar gembira, Tuhan ada. Bila dia dianiayai, Allah ada dengan dia. Bila dia masuk jail, dirantaikan, Tuhan ada dengan dia. Bila dia dibunuh, Tuhan ada dengan dia. Dan Tuhan angkat dia pergi surga, kasih dia mahkota, crown of righteousness. Mahkota kebenaran, crown of righteousness. Mahkota kebenaran. Jelas pembacaan kedua hari ini panggil kita mesti macam Sankti Paulus. Umum kabar gembira, semua pun ada penganiayaan. Allah akan dengar dengan kita sampai kita naik surga. Allah mau angkat kita naik surga, kasih kita mahkota kebenaran. Sebab itu mesti kita macam Sankti Paulus umum kabar gembira, umum kabar gembira. Kita umum kabar gembira dengan kata kita, perbuatan kita, kehidupan kita. Tapi hari ini, zaman moden kita masih pakai teknologi moden untuk umum kabar gembira. Mass media,
dunia digital, website, online, internet, live streaming, TikTok, Facebook, YouTube. Umum kabar gembira. Kita pun boleh tekan saja, klik saja, forward atau share kabar gembira. Apa penting? Mesti kita umum kabar gembira untuk seluruh dunia, supaya seluruh dunia percaya dan diselamatkan. Apa kita buat sekarang? Kita merayakan Eucharis, merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, makan minum darah dia. Kristus bangkit, kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita rendah hati, akun dosa kita, akun kita mesti percaya Allah, bergantung di Allah untuk karunia Allah untuk penyelamatan kita. Dan Roh Kudus akan tolong kita umum kabar gembira ke seluruh dunia, supaya ke seluruh dunia percaya dan diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati kamu.